Bagaimana mungkin manusia tetap bisa memiliki free will, kehendak bebas, pada saat yang bersamaan Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya sebelum kita lahir. Yang kedua, kalau Allah sudah tahu akan ada beberapa di antara umatnya, hambanya yang akan masuk neraka, kenapa masih juga Allah ciptakan manusia tersebut? Bukankah itu bentuk ketidakadilan? Bukankah itu bentuk kebencian? Where is the love of creating something that you know eventually will only bring harms than good? Tuhan yang maha kuasa dan dapat menciptakan apapun juga dapat menciptakan skenario di mana free will and his divine decree can coexist at the same time. Oke, kalau Islam memandang determinism dan free will itu di-mention dalam salah satu rukun iman, ya, iman yang kelima atau yang keenam, ya, antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. Lupalah. Intinya adalah diwajibkan untuk percaya qada dan qadar. Ada salah satu sarjana muslim juga yang bagus banget dalam menerjemahkan konsep qada dan qadar ini, yang mirip-mirip seperti mengakui adanya determinism atau dalam hal ini divine decree, ya, penyebabnya itu ujung-ujungnya adalah kekuasaan Tuhan, dan mengakui adanya free will juga. Jadi sarjana ini mengatakan kalau qada itu seperti general law, natural law, takdir atau kepastian yang Allah tetapkan untuk seluruh alam dan seisinya, ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya berlaku. Contohnya hukum gravitasi. Kalau kita loncat dari ketinggian yang sangat tinggi, dari gedung pencakar langit mungkin, ya jatuh, meninggal karena hukum gravitasi itu. Dan general atau natural law ini adalah sesuatu yang mutlak, sifatnya tidak bisa dirubah. Termasuk di dalamnya itu ya hukum biologi, hukum fisika, hukum-hukum sains. Yang kedua ada namanya qadar. Itu hukum yang Allah tetapkan kepada spesifik individual. Jadi ada orang yang memang sudah ditakdirkan akan lahir dari keluarga yang, mohon maaf, mungkin sedikit broken home, dilahirkan dengan kemampuan berpikir yang sangat kritis mungkin, dilahirkan dengan kondisi fisik yang lebih sempurna mungkin, dan qadar, specific individuals, and the stipulations imposed on this specific individual is not absolute, bisa dirubah. Ya, misalkan kalau kita dilahirkan dengan kemampuan intelligence yang biasa aja, rata-rata, kita bisa untuk meningkatkan kemampuan intelijen kita dengan cara terus belajar. Dan gue sendiri menerjemahkan konsep qada dan qadar itu ya seperti kekodo, hal-hal yang nggak bisa dirubah, dilakukan amendment karena di luar dari kapasitas kita. Contohnya pergantian siang malam, cuaca, natural disaster, itu semua hal-hal yang di luar kuasa manusia. Jadi qada itu seperti ya determinism lah, tapi sebagai seorang muslim kita lebih baik melabelkannya sebagai divine decree, takdir Tuhan. Lagi-lagi karena determinism itu percayaan yang meyakini bahwa segala sesuatu ini terjadi karena faktor alamiah, bukan karena ketetapan yang dibuat oleh sesosok yang kita namakan sebagai Tuhan. Ya Allah, philosophical banget bahasa gue dan agak canggung. Dan qadar ya itu free will-nya. It's basically a preference making ability, kemampuan untuk memutuskan, memilih, bertindak atas beberapa opsi yang kita punya. Contohnya, mungkin tadi udah gue sampein ya, ketika gue mau pergi keluar, gue akan pakai baju dong, dan gue bebas memilih baju apa yang gue suka. Ada beberapa baju di lemari gue, dan gue melakukan langsung, I don't know, analysis skills, preference making ability pada saat itu, baju mana yang mau gue pakai. Makanya gue tadi bilang, secara definisi gue nggak setuju dengan Alex, karena definisi gue tentang free will itu dalam pendekatan simple present. Ya karena gue memang secara langsung penuh kesadaran, gue tahu ada 5 baju di depan gue dan gue ngambil satu, terlepas dari apapun alasannya. Mungkin gue suka warnanya, mungkin menyesuaikan dengan tujuan gue mau pergi kemana,
Gua enggak dipaksakan siapapun untuk memilih baju merah misalkan, atau gue pakai baju biru. Sedangkan Alex mendefinisikan free will itu ya, dengan pendekatan yang present perfect. Sudah lewat. Akhirnya Alex bisa sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang tadi di awal gue kasih tahu. So, secara teori yang lebih meluas lagi, sebenarnya banyak scholars Islam yang berpendapat bahwa yang ada itu hanya free will, yang ada itu hanya determinism atau divine decree, ya, alias condong pada salah satu aja. Tapi kebanyakan dari umat muslim itu percaya kepada keduanya. Kalau mau kita buat sederhana, katakanlah kita percaya kepada compatibilism. Artinya compatible, artinya dua hal kontradiksi ini bisa berjalan terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, ini implikasinya mengundang banyak philosophical questions, kayak bagaimana mungkin manusia tetap bisa memiliki free will, kehendak bebas, pada saat yang bersamaan Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya sebelum kita lahir. Yang kedua, kalau Allah sudah tahu akan ada beberapa di antara umatnya, hambanya yang akan masuk neraka, kenapa masih juga Allah ciptakan manusia tersebut? Bukankah itu bentuk ketidakadilan? Bukankah itu bentuk kebencian? Where is the love of creating something that you know eventually will only bring harms than good? So jawaban dari pertanyaan pertama adalah, bagaimana mungkin kita masih punya free will while at the same time Allah has decreed anything for his creations? Bayangkan ketetapan takdir-takdir yang sudah Allah tentukan itu seperti sebuah buku atau tablet yang sangat besar, preserved tablet, yang berisikan tentang detail-details tentang apa yang manusia akan, specific individuals akan putuskan, akan lakukan dari dia lahir sampai dia meninggal. Jadi misalkan Awaludin, gua pada tanggal sekian jam sekian akan sedang bekerja, pada tanggal sekian dan jam sekian akan sedang ngegibah. So Allah memprediksikan itu tentu dengan kemaha alimnya, kemaha mengetahuinya, ya. Dan Allah menuliskan ketetapan setiap manusia itu dalam tulisan deskriptif, ya, bukan dalam bentuk perintah, bahasa Inggrisnya, ya. Assignment seperti, Awaludin, jam sekian, tanggal sekian, kamu harus ngegibah. Tanggal sekian, jam sekian, kamu harus menentang, melawan orang tua kamu. Dapat ya. Dan bayangin kalau kalian seorang penemu atau seorang pengusaha, ya. Dan Allah sebagai Maha Pencipta pasti menyiapkan dan memiliki sebuah sistem. Dan sistem ini dibuat untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa free will itu betul-betul ada dan nyata. Misalkan, kalau semua keputusan manusia itu selalu baik, selalu melakukan hal-hal yang dicintai Allah, alias tidak akan pernah melakukan hal yang sebaliknya, maka ya bukan free will. Kalau seseorang tidak dapat memanifestasikan niat jahat buruknya, mewujudkan niat jahat tersebut, merealisasikan niat buruk tersebut, kalau mereka tidak bisa, mungkin by default orang tersebut akan langsung tertolak atau tiba-tiba insaf mungkin, maka sistemnya aneh, sistemnya cacat. Ya, kalau namanya kehendak bebas, seseorang harus memiliki kebebasan yang memiliki konsekuensi, di mana bahkan niat buruk pun harus dapat direalisasikan. Dan sistem itulah yang kita sebut sebagai qada dan qadar. The general law, the natural law, kalau ada orang yang minum racun, ya maka dia pasti akan mati. Racunnya mematikan, gitu ya. Karena ada hukum biologi, ada hukum kimia di situ. Dan respons atau jawaban keduanya adalah dengan menggunakan ilustrasi seorang guru yang memberikan ujian kepada murid-muridnya. Nah, ini ilustrasi yang Ustaz Zakir Naik sering sampaikan di banyak ceramahnya. Ketika gua dulu seorang guru bahasa Inggris 2 tahun lebih di salah satu SMK negeri, gua diminta untuk buat
ulangan harian ya. Ketika gua memberikan ujian atau ulangan harian itu ke murid-murid gua pada saat yang bersamaan tahu mana murid-murid gua yang akan lolos, mana murid-murid gua yang nggak akan lolos. Dan gua bisa salah karena gua hanya manusia. Tuhan sebagai sosok yang paling sempurna, sosok yang paling besar, paling berkuasa di jagat alam raya, juga pasti punya kemampuan prediksi yang akurasinya itu jauh lebih tepat ketimbang gua, seorang manusia. Tuhan yang maha kuasa dan dapat menciptakan apapun juga dapat menciptakan skenario di mana free will and his divine decree can coexist at the same time. But the metaphysics of its technicals is something beyond our human mind. Kayak konsep surga dan neraka, nggak mungkin kita bisa menjelaskannya secara detail. Gambaran-gambar itu memang diberikan kisi-kisinya, tapi itu di mana dan seperti apa, nggak ada manusia yang bisa membayangkannya. It's metaphysica, something we cannot comprehend in this worldly life, maybe in the hereafter. Dan skills yang Allah miliki sebenarnya kalau lebih mau menantang ya, banyak yang membingungkan, banyak yang penuh tanda tanya. Misalkan Allah maha pendengar ya, dalam artian Allah mendengar tiap doa yang dipanjatkan kepadanya, meskipun bahasa yang digunakan oleh hambanya itu berbeda-beda, meskipun itu disampaikan pada saat yang bersamaan. Jadi misalkan nih, kalau di dunia ini ada berapa juta? 8, Indonesia aja 250 juta lebih, 300 juta hampir. Nggak tahu lah. Oke, 10 miliar yang masih hidup sekarang nih, katakanlah ada 10 miliar. Dan nggak tahu ada berapa bahasa. Katakanlah ada 1 juta bahasa, mungkin nggak, 100.000 bahasa. Ya, pokoknya 8 miliar orang nih semua berdoa menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa Allah bisa fokus mendengarkan setiap keluhan hambanya. Kenapa? Karena kita yakin berdoa dalam hati aja Allah tahu, ya kan? Salah satu skill lainnya, sifat lainnya Allah maha melihat, yang berarti Allah itu bisa melihat dan memantau setiap gerakan, tindakan 8 miliar hambanya ini yang sekarang lagi dan masih hidup. Bagaimana kita bisa memahami, mencerna, mengerti itu, sedangkan apa yang ada di belakang tembok ini aja gue nggak tahu apa-apa. Dan ada banyak sifat-sifat Allah yang dengan kemahaannya itu buat kita penuh tanda tanya, membingungkan. Tapi kenapa kita hanya mempertanyakan sifatnya yang maha mengetahui ini? Kenapa tidak kita pertanyakan Allah maha mendengar? Memangnya kuping Allah kayak gimana? Misalkan, ya kan? Kenapa kita hanya fokus pada satu sifatnya aja yang maha mengetahui ini? Tiba-tiba kita jadi galau, tiba-tiba kita jadi meragukan, masa sih Allah sepengetahuan itu? Nggak mungkin takdir yang Allah set di awal-awal itu bisa sejalan dengan free will.